Assalamualaikum Sobat Football United. Di video kali ini gua ingin update aja secara ringan amatiran. Seperti biasa akan ada rumor ya. Jadi gua sudah peringatkan dulu nih di awal. Cuman menurut gua cukup menarik saja untuk dikabarkan. Dari Samuel Lukhurs, Manchester Evening News mengatakan kalau sumber dari klub mengatakan kalau kontak antara Manchester United dan juga Fiorentina ini berkelanjutan ya, terkait dengan atau dilebih-lebihkan oleh media Itali. Jadi mungkin tidak belum terjadi, dan seperti yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano yang gua pegang juga, memang Sofyan Amrabat ada di daftar pemain yang diincar oleh Manchester United, berada di daftar, tapi belum ada pergerakan resmi. Penawaran ya kan, apalagi mengontak kubu pemain ini belum ada, karena Manchester United memang harus melepas dulu nih pemain tengah. Dan harga dari Sofyan Amrabat kalau dikabarkan oleh Guardian ini cukup mahal ternyata, sekitar 50 juta pounds. Dan bisa jadi Manchester United baru akan bergerak untuk mendatangkan Sofyan Amrabat ini di akhir-akhir jendela transfer. Ini juga tergantung bagaimana suksesnya mereka menjual para pemain di beberapa pekan ke depan. Menurut gue, perkiraan gue, setelah Manchester United mungkin mendatangkan penyerang ya, apakah Rasmus Højlund atau pemain lain, konsentrasi selanjutnya adalah melepas pemain. Menurut gue sih, baru nanti kalau seandainya uang yang dikumpulkan dalam tanda kutip ini oke ya, baru di akhir musim kompetisi, di akhir transfer, jendela transfer, bergerak untuk mungkin Sofyan Amrabat. Artinya Manchester United memang akan melepas pemain tengah. Kenapa harus melepas pemain dulu? Katanya klub kaya. Ya, jangan lupa ya, ada juga aturan yang namanya financial fair play. Dan kalau dibaca tentang aturan financial fair play, kegiatan Manchester United di bursa transfer, berapa yang dihabiskan ya, ini akan berpengaruh ke musim panas tahun depan. Jadi memang harus sangat hati-hati, harus sangat cerdik. Ini bukan soal masalah klub kaya, klub miskin sih, menurut gua ya, secara ringan amatiran. Mason Greenwood, karirnya di Manchester United dikabarkan oleh The Sun ini bisa saja diselamatkan setelah sponsor utama dari klub ini menyetujui kembalinya dari sang pemain. Pembicaraan rahasia dengan Adidas ini telah berlangsung dan katanya ini berlangsung dengan positif. Wow, oke. Kalau seandainya memang nanti dia harus kembali lagi ke Manchester United dengan, ya mungkin Sobat Football itu juga tahu ya bagaimana gue melihat situasi ini, pendapat gue juga bagaimana perkiraan gue secara teknis, pemain yang sudah cukup lama tidak pernah berlatih ya kan, dan lain-lain, nampaknya memang butuh proses untuk bisa mengembalikan, baik itu secara teknis dan non teknis seperti biasa. Dan cukup menarik kalau memang iya, dan kalau memang sukses ya berarti kerja dari klub menurut gue dalam mengembalikan sang pemain untuk kembali ke atas lapangan, ya kerjanya bagus, karena menurut gua usaha yang dilakukan, proses yang dilakukan ini tidak main-main loh, harus sangat-sangat besar, sangat komprehensif, dan juga dari berbagai elemen. Kita lihat saja ya. Donny van de Beek dikabarkan ini akan melakukan pre-season dengan intensitas yang tinggi dengan tujuan meninggalkan Manchester United. Dia bisa saja bergabung dengan Real Sociedad dengan pinjaman dengan opsi untuk dibeli. Donny van de Beek, gue lihat dia memang mencetak gol ketika menghadapi Olympique Lyon, bermain juga ketika menghadapi Real Madrid, tapi gue melihat dia ada peningkatan, bagaimana percaya dirinya itu penting untuk naik lagi kan setelah cedera cukup panjang. Dan gue melihat kemarin dia bermain juga cukup oke, walaupun belum superb ya ataupun luar biasa, tapi gue melihat ada potensi untuk kesana. Tapi tentu saja untuk menjadi pilihan utama di Manchester United, mendapatkan menit bermain yang tinggi, menurut gua jadi harus bersaing dulu. Dan menurut gua secara ringan amatiran juga, kalau seandainya dia stay dengan dia yang ada saat ini, kalau dia mau stay ya, ini bagus untuk lini tengah Manchester United. Paling tidak gua melihat Donny van de Beek bisa juga bermain di posisi nomor 8, di posisinya Mason Mount. Dan ini bisa juga mendorong ya, memacu kedua pemain ini untuk terus berada di level permainan yang tinggi. Mereka harus bersaing ya di Carrington, di atas lapangan, intensitas akan ketat, akan tinggi, dan menurut gua ini bagus sih. Jadi kalau seandainya dia bisa stay aja ya Donny van de Beek. Walaupun ya semua tergantung pemain. Fabrizio Romano pun juga mengabarkan yang sama. Real Sociedad ini secara aktif bekerja di kesepakatan untuk mendatangkan Donny van de Beek secara pinjaman. Real Sociedad bernegosiasi dengan Manchester United untuk bisa mendapatkan Donny van de Beek.
mereka ingin bekerja sama dengan gelandang Belanda ini secara pinjaman dengan opsi beli nantinya. Oke, tadi gue sudah singgung. Lalu sumber dari Manchester United mengindikasi kalau Harry Maguire ini masih dilihat sebagai bagian dari skuad dan tidak akan memaksa sang pemain untuk keluar. Seperti yang gue katakan ya, dicopotnya ban kapten Harry Maguire bisa jadi, tadi sekali lagi gue perkirakan ini akan memicu keluarnya Harry Maguire dari Manchester United. Tapi setelah gue pikirkan, ini kan hal yang berat sebenarnya dari sisi pemain, dan ini jelas keputusan dari Erik ten Hag. Dan bisa jadi ini merupakan juga negosiasi antara sang pemain dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag menyebutkan beberapa syarat mungkin ya kepada Harry Maguire kalau tetap ingin stay di Manchester United. Salah satunya mungkin mencopot ban kapten, lalu lainnya mungkin juga bukan dijadikan pilihan utama. Dan kalau Harry Maguire menyetujui, ya bisa jadi dia akan stay. Karena untuk sekali lagi melepas Harry Maguire ini tidak mudah, karena harga ya kan nomor satu. Nomor dua adalah dari gaji. Berapa banyak klub yang menyanggupi menggaji Harry Maguire yang sedemikian tinggi, sekitar 190 ribu pounds per pekan kan ya. Oke, ini kesalahan manajemen yang lalu, tapi intinya adalah ya gue melihat sekarang memang ada kemungkinan Harry Maguire akan stay. Dan dengan di treatment secara baru oleh Erik ten Hag, bisa jadi dia juga akan berpenampilan secara berbeda. Mungkin ya beban akan lepas ya kan, bukan lagi menjadi pemain utama, lalu juga bukan jadi kapten, sehingga ya mungkin ini sekali lagi ya treatment dari Erik ten Hag untuk bisa menggunakan Harry Maguire di dalam proyeknya dia. Di sisi lain juga dikabarkan oleh The Times kalau Harry Maguire sebenarnya dia tetap ingin bermain di klub besar dan tidak berminat untuk bermain di West Ham United. Di sisi lain, West Ham juga telah membuat penawaran untuk Scott McTominay, tapi masih di bawah 45 juta pounds. 45 juta pounds ini harga yang diinginkan oleh Manchester United. Nampaknya Scott McTominay masih diinginkan oleh Erik ten Hag ya, tetap berada di klub sehingga harga yang dipasang pun juga cukup tinggi. Kabar lainnya ya dari David Ornstein, The Athletic ya, mengabarkan kalau Manchester United menolak 20 juta pounds penawaran dari West Ham untuk mendatangkan Harry Maguire. Ya, benar kan? Kalau seandainya ingin dalam tanda kutip buat Football United atau fans Manchester United sering mengatakan buang Harry Maguire, ini nggak mudah gitu loh. Karena Manchester United juga punya standar. Mereka mendatangkan dengan harga tinggi dan 20 juta ini ditolak ya karena bedanya dari 80 ke 20 juta. David Moyes dikabarkan menginginkan Harry Maguire, tapi ya sangat ragu kalau West Ham akan menambah tawaran ya kepada Harry Maguire, dan juga dari sisi gaji. Dan juga masih belum jelas apakah Harry Maguire ingin cabut dari Manchester United atau tidak. Seperti yang gue katakan tadi, Manchester United dikabarkan juga masih bernegosiasi terkait dengan Dean Henderson, apakah akan dipinjamkan ke Nottingham Forest atau akan langsung dijual. Mungkin dijualnya di bulan Januari ya. Gue harapkan Dean Henderson, kalau memang ya dia ingin menjadi kiper utama kan di Manchester United, nampaknya tidak demikian, sehingga kalau bisa dijual saja dan secepatnya karena bisa mendapatkan income juga kan klub untuk bisa digunakan di transfer market. Fred dikabarkan setuju, dikabarkan oleh Sky Sports sepakat ya untuk bergabung dengan Galatasaray, dan sekarang ini tinggal bagaimana biaya transfernya saja. Kemarin masih ditolak oleh Manchester United, angkanya masih belum sepakat. Dan kabar terakhir adalah ya terkait dengan Rasmus Højlund. Manchester United telah meningkatkan tawarannya kepada Atalanta. Ini akan lebih dari 60 juta, paketnya akan lebih dari 60 juta euro. Negosiasi masih terus berlangsung. Manchester United ingin menutup deal ini secara cepat ya untuk bisa fokus ke posisi lainnya. Wow, Manchester United nampaknya memasang Rasmus Højlund sebagai target utama saat ini untuk didatangkan. Paris Saint-Germain juga berminat. Tawarannya kemarin sudah diberikan kepada Atalanta, tapi nilainya masih di bawah tawaran dari Manchester United yang ditolak oleh kubu dari Atalanta. Dan sekarang tawaran terbaru sudah diluncurkan kembali, dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Sebentar, kalau gue lihat ya Manchester United masih bernegosiasi
Manchester United sekarang ini ingin menyerang ya kesepakatan dan akan segera mendapatkan kesepakatan secara menyeluruh. Dari sisi Højlund jelas dia ingin bergabung ke Manchester United, bahkan sudah dikabarkan kesepakatan pribadi antara pemain dan Manchester United sudah oke, gaji, lalu juga durasi 5 tahun plus 1. Erik ten Hag nampaknya akan bekerja dengan pemain muda ini ya di Manchester United. Menurut perkiraan gua jelas walaupun ada ketertarikan dari PSG, sang pemain ingin cabut. Tawaran dari PSG lebih rendah dari Manchester United. Atalanta menurut gua harus bersikap bijak, karena kalau dia salah mengambil keputusan, ya sang pemain mungkin akan kecewa sehingga tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya ya. Kita ingat bagaimana pemain-pemain ini kalau sudah ingin banget bergabung ke klub. Anthony musim lalu mogok latihan bersama Ajax ya kan. Rasmus Højlund sudah dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Manchester United. Atalanta sendiri mendatangkan sang pemain dengan harga 17-an juta ya kan musim lalu. Ya, kalau angka 60 berarti mereka udah mendapatkan berapa? Lebih dari 300% dari angka yang mereka keluarkan untuk membeli, untuk berinvestasi ke pemain. Dan menurut gue ini sudah cukup bagus. Dan dikabarkan mereka juga sudah bersiap mendatangkan pemain pengganti kan, penyerang pengganti untuk Rasmus Højlund. Sehingga menurut gue ya kemungkinan besar banget seringan amatiran 95% si deal ini akan segera terjadi. Sekian dulu news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.